itulah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini, sampai usia 30 tahun ini, Indosiar masih tetap disukai oleh seluruh. Hari kedua ini tambah seru ya, tambah seru. Apa namanya tadi kolaborasinya juga sangat menarik banget gitu. Kalau kita lihat tadi misalnya kayak Bang Iwan Fals nyanyi, terus kemudian apa namanya nanti juga kolaborasi sama tadi sama Slang kan di dua tempat, kemudian ada Tiara ini sama Slang, terus kemudian apa namanya Bang Iwan Fals nanti juga akan duet sama Denny Caknan ya, lagu Lost Doll dia duet dengan Denny Caknan, keren banget. Jadi menurut saya memang malam ini juga sesuatu yang pasti penonton tunggu-tunggu. Belum lagi suara dari 30 lulusan Dangdut Academy yang suaranya luar biasa. Tadi openingnya menunjukkan betapa suara mereka itu memang dahsyat banget gitu ya. Jadi apa namanya bersaut-sautan lagu dengan habis Iwan Fals, kemudian mereka, terus kemudian ada Slang dan sebagainya, itu betul-betul grande, keren, dan membuat penonton itu wow, decak lah pokoknya gitu. Jadi ini kemarin malam pertama udah keren, ini malam kedua keren lagi, apalagi besok. Nah, yang menarik ini Tiga Bocah Sigma. Oh ya, Tiga Bocah Sigma ini tadi lucu banget ya. Kalau kita lihat memang Rayansa itu agak pemalu ya, anaknya agak pemalu. Tapi kalau Kalisa Putri karena memang udah agak gede dikit ya, jadi udah 5 tahun, jadi anaknya lebih berani. Terus kalau Abang El, wah Mali, anak itu memang itu lucu banget ya. Dan kalau saya lihat tadi dia sebenarnya pengen dia terus yang show gitu kan, makanya dia agak, tapi memang itu lucu banget ya. Segmen yang sangat lucu yang saya yakin karena terutama kayak Abang El sama Ryan saya kan memang kayak apa ya, anak kecil yang paling top di Indonesia saat ini ya, dan semua orang jatuh cinta sama mereka gitu loh, akan pintarannya anak-anak ini. Jadi ya menurut saya tadi menunjukkan bahwa kita merangkul semua generasi, mulai dari anak-anaknya, bapaknya, sampai mungkin kakek-kakeknya. Juga yang iya itu lucu banget. Jadi kita memang bikin supaya drama musikal yang berbeda-beda. Kemarin drama musikalnya Magic Five, hari ini ada Magic Five tapi dengan ada Rina Rose, ada Cirayu. Terus kemudian itu menunjukkan bahwa kita memang mau memberikan cukupan kepada apa namanya penonton di Indonesia itu tiap malamnya berbeda-beda, sehingga ketika dia nonton wah nggak bosan. Jadi kita kedua juga ya akan ekotrik. Iya betul. Parahan juga jadi ganti dengan pohon. Alhamdulillah banget tahun ini yang mengirim pohon dan tanaman itu 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Mungkin karena tahun pertama ini adalah tahun kedua, udah 2 kali lipat. Kalau saya tadi udah ratusan pohon dikirim ke Indosiar, pohonnya bagus-bagus banget. Terima kasih kepada seluruh penggemar Indosiar, pada para fans yang juga mengirim pohon-pohon. Mudah-mudahan ini bisa membantu menyelamatkan bumi Indonesia. Indosiar pasti luar biasa ya, karena kan Indosiar ini apa namanya banyak menyuguhkan program-program yang sangat variatif, mulai dari misalnya sinetron, mulai dari apa namanya bola, kemudian FTV, kemudian talent search, dan bagaimana Indosiar juga menelorkan ya, melahirkan anak-anak artis-artis dari seluruh Indonesia yang mungkin untuk artis-artis daerah itu sangat susah mendapat kesempatan untuk bisa tampil di skala nasional. Nah, Indosiar adalah salah satu stasiun yang paling banyak menelurkan artis-artis muda dari seluruh Indonesia. Banyak juga nanti besok baru yang lagi itu meramaikan Indosiar. Seperti apa mengemasnya karena supaya mereka tuh lebih menarik katanya. Nah, jadi salah satu ini
ini di usia 30 ini adalah kita memang pengen mengapresiasi artis-artis yang juga punya kontribusi besar ke Indonesia. Satu, yang kedua adalah juga untuk memberikan hiburan kepada seluruh lapisan masyarakat. Makanya kemudian di setiap episodenya kita tayangkan atau kita hadirkan bintang-bintang mulai dari yang sekarang ngetop sampai yang zaman-zaman dulu ngetop. Tapi apa yang menarik adalah bagaimana kita mengemas dan kemudian mengkolaborasikan mereka sehingga apa? Sehingga penonton di Indonesia itu dari berbagai kalangan suka nonton Indonesia. Jadi sebenarnya tantangan itu kan harus dihadapi. Tantangan itu harus dihadapi dan sebenarnya menonton media TV sama media new media itu agak berbeda ya. Jadi kalau new media kan ada yang berbasis bayar, ada yang nontonnya itu cuma pendek-pendek gitu. Nah, tapi kalau nonton pendek-pendek kan nggak bisa bikin program yang masif, yang gede kayak misalnya ulang tahun seperti ini. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh TV kalau saat ini. Nah, oleh karena itu sebagai TV yang kemudian lawannya bukan hanya TV lain, tapi lawannya adalah new media, tantangan kita adalah bagaimana supaya kita membuat program-program besar yang orang tidak bisa nikmati di media apapun kecuali di TV. Dan kita yang punya expertise untuk itu dan kita punya modal untuk itu, sehingga yang kita selalu kembangkan di TV adalah gimana membuat kreativitas yang terus-menerus berkembang. Bahkan kadang-kadang kita juga memadukan dengan new media tersebut, sehingga apa? Sehingga generasi sekarang yang nontonnya melalui new media atau yang konsumsinya adalah new media juga bisa enjoy ketika nonton Indosiar, sehingga Indosiar bisa berkembang bersama-sama dengan new media ketika new media itu berkembang. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini, sampai usia 30 tahun ini Indosiar masih tetap disukai oleh seluruh pemirsa Indonesia. Di satu sisi yang lain adalah sebenarnya penonton itu juga menaruh trust yang besar terhadap TV ya, seperti Indosiar. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa kalau TV itu nggak hoax, ya kan? Jadi adalah untuk meyakinkan bahwa ini adalah benar gitu. Nah, biasanya mereka menonton melalui TV kalau ada berita atau ada gosip-gosip apa. Sebenarnya kalau new media kan kita nggak tahu benar atau enggak, tapi kalau nonton TV berarti kan tidak ada kebenaran karena kita sebagai media kan ada yang mengawasi ya, sehingga kita tidak boleh sembarang. Ya. Oke, waduh, apa namanya untuk kedepannya, untuk ke 31, 32 dan sebagainya pasti tantangannya adalah tadi ya, dengan berkembangnya berbagai macam media ini, bagaimana kita bisa menelurkan program-program, ide-ide, kreativitas yang melebihi yang lain-lain. Nah, kalau melebihi yang lain-lain dan kita lebih awal dari yang lain-lain, maka kita akan menjadi trendsetter, dan kalau kita menjadi trendsetter maka itu orang lain tidak bisa mengejar. Yang apa namanya yang terjadi adalah kita akan selalu terdepan, dan itu tantangan kita di usia-usia yang akan datang. Selain itu juga kita ingin terus memberikan variasi tayangan untuk seluruh penonton Indonesia, baik itu usia muda, usia remaja, usia tua, maupun dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia, demikian juga laki-laki maupun perempuan.